Nih makanya mohon maaf Bu, bapak-bapak malam hari ini menang enak duduk pakai bangku. Enak nyendirnya ya Pak ya. Kalau ibu-ibu saya yakin mohon maaf Pak, makanya perkara ngaji ibu-ibu is the best. Betul. Tepuk tangan lu. Tapi ibu-ibu biar kata Radin ngaji tetap ngomongin orang nomor 1. Tepuk tangan lagi Bu. Iya dah biarin deh Ibu ya. Lihat tuh. Gibahnya online Sekarang Pak. kita bayangkan kalau bukan karena Isra Mi'raj mau lewat mana kita kenal perjuangan Rasul. Ngaji kagak, kumpul di musola kagak, kumpul di masjid. Ada sholawatan di masjid. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Lagi nonton TV, mana filmnya Suara Hati Istri, dibalas sama dia, ibu-ibu gua nggak ngaji sebab gua nonton TV. Ini film lagi seru, judul Suami Takut Istri. Kirain gue menang. Maaf Bu, gara-gara film suami jeritan hati istri, suami jadi pada songong banget, kadang bini sama laki. Bener Pak. Makanya mohon maaf nih kalau bukan karena gini, kita mohon maaf mau kenal sholat lewat mana. TV sekarang udah kagak ada yang jadi tuntunan, tontonan doang, tuntunan kagak. Betul apa betul? Makanya kadang-kadang nih hidup di zaman sekarang ujiannya banyak. Datang dari televisi yang kita tonton macem-macem, kagak semenggah kalau kata orang Betawi. Kita nyalain TV jam 11 gosip, insert terang 7. Geser lagi setengah 12 Indosiar Hot Kiss. Geser lagi jam 12 silet, temennya kampak sama berdua sama silet. Naik lagi jam 1, jam 2, jam 3 film Joritan Hati Suara Istri. Itu pada hafal banget. Ku menangis. Kita udah nggak tahu caranya apa. Ya udah itu masuk. Terlanjut lagi jam 4 Preda. Kalau jam 4 mendingan pintu berkah. Jam 4 pintu berkah, jam 5, jam 6 Suara Hati Istri di series. Ntar naik lagi setengah 8 sampai jam 10 RCTI Ikatan Cinta. Tapi ikatan cinta sekarang udah kagak resep. Kenapa? Andin udah punya anak, Elsa udah punya anak. Tapi kalau Andin jelas anaknya Andin sama Aldebaran, yang kagak jelas kan anaknya Elsa. Itu kayaknya bukan anaknya Elsa sama Nino, itu kayaknya anaknya Elsa sama Rika. Tapi si Elsa sama Rika sudah bumi Bu. Nah ngapa ketawa? Ngapa? Ustadz apa aja lah corona, Ustadz mau kemana? Iya benar. Ceramah maulid kagak, Isra Mi'raj juga kagak, ceramah haul nunggu nenek-nenek koid doang. Makanya satu keberuntungan kita hidup di Indonesia. Ini Indonesia negara paling beruntung. Kenapa saya bilang negara paling beruntung? Kalau kita mau lihat Islam paling istimewa, nggak tahu Islam di isi Indonesia. TV apa caranya. Mohon maaf kemarin saya kedatangan teman yang kuliah di mana-mana. Teman saya kalau kuliah di Pakistan, Saudi Arabia, Mesir pasti mainnya ke rumah. Dia cerita sama saya, Ustadz, enaknya tinggal di Indonesia. Kenapa emang? Dibanding di Mesir, dibanding di Pakistan, dibanding Syria, Islam paling enak Islam di Indonesia. Kenapa? Pas ada maulid, Bu, masjid-masjid bikin maulid. Betul apa betul? Musola-musola bikin maulid, bahkan komunitas-komunitas bikin maulid. Coba kalau Islam di Palestina boro-boro pengen bikin maulid, baru takbir Allahu Akbar, Israel udah boom. Betul apa betul? Suaranya. Palestina pergi ke Syria. Mantap tuh. Di Syria Bu. Di Syria orang baru baca ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbil asyari wa darajat. Itu baru baca sholawat, abis di bom. Mantap ya suaranya ya. Lebanon, Bapak tahu Lebanon? Bu,
Bu. Lebanon tahu Lebanon? Oh, Lebanon Tanjung Priok belok kiri. Itu saya punya teman di Lebanon kuliah di sono. Mohon maaf, kita mau sholat aja rada ngeri. Kenapa? Di sono lagi rawan perang. Makanya sebenarnya Islam paling enak, Islam paling asik, Islam paling keren di Indonesia. Asal maulid semuanya maulid. Asal pengajian semua pengajian, betul apa betul? Asal sholat kagak, saya nggak pernah nemuin di Indonesia lagi Allah. Akbar. Jemlang. Ada bom. Paling Iya, bom dari Seluruh Libanon datang ya? Agak pernah. Makanya kesempatan yang mahal yang Allah berikan kepada bangsa kita, sayang kalau kita nggak gunain secara baik. Betul apa betul? Orang sholat di Palestina di Masjidil Aqsa itu kalau mau sholat, mohon maaf, baru takbir itu nengok kanan nengok kiri. Coba di Indonesia, nggak mungkin begitu. Kita lihat takbir Allahu Akbar. Kalau di Palestina rada-rada ngeri, kira-kira saya kelar sholat ada Israel. Ramnya berapa? Kapan? Kalau di Indonesia kagak ada begitu. Paling kelar sholat, waduh, ini tukang kredit datang rumah apa kagak ya? Tenang, tukang kredit masih bisa kita goceng. Tapi kalau mohon maaf, kalau tentara Israel apa bisa kita goceng? Kagak bisa. Makanya mumpung di Indonesia alhamdulillah lancar-lancar aja sholat, kalau masih bisa di musola di masjid ramein. Betul apa betul? Ibu-ibu ada musola masjid pengajian datang Bu. Biar katanya ngajinya ngaji kuping doang. Dengerin. Nah, kan kalau ibu-ibu ngaji kuping doang, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Lubang lewat. Gede-gedean tas dah. Udah capek mah yang di rumah. balik maqasidana Mungfil lana dia buka tuh patah satu. Di depannya ada pisang, salak, jeruk, kue talam, Bungkus. tangan masuk bugis. Minal ahwali muqtahami Ambil lagi. Mustafa balik maqasidana talam masuk. Ambil lagi. Bungkus jeruk. Yang penting jangan semangka Bu. Bapak. Kalau yang masuk semangka habis tas pada biasa. Iya. Pengalaman ya. Makanya peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang istimewa yang bisa kita terima hanya dengan iman. Makanya pertama Isra Mi'raj itu ngajarin kepada kita bahwasannya iman tertinggi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga sholat berarti telah menjaga keimanannya. Sebab di dalam sholat itu banyak sekali pengakuan betapa lemah hambanya, yang kuat hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Lihat kalau kita mau renungi sholat nih. Contoh Bu, Gede amat. Bu, nih kita mau renungi isi sholat nih. Contoh Allahu Akbar. Semangat. Taruhlah sholat isya. Masuk. Kalau sholat subuh kadang ada yang bersapi, kadang-kadang kagak. Sholat subuh biar kata jumlahnya kecil tapi sadar kadang-kadang 20%. Godaannya. Betul apa betul? Usalli farda subhi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kita baca tuh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Betul apa betul? Itu yang paling penting, lihat Allahu Akbar kabira. Allah maha besar, gak ada yang besar kecuali Allah. Terus ini kalau kita jelasin sholat gak cukup 3 jam. Emang kuat 4 jam? Gak bakal kuat, saya juga gak kuat. Kemarin aja kepala udah keliangan mulu ini. Untung ketemu air putih ini hangat-hangat ini. Boleh minum dulu ya. Ya, pada coba ya. Kalau punya juga.
Copot. Makasih panitia udah disiapin teh sama air putih, nggak usah ditambahin ya. Minta Saya ditambahin. pernah trauma soalnya 2019 saya ceramah di Banyumas, Jawa Tengah Pak. Saya duduk di bangku, ini ada meja, ini meja isinya penuh banget. Air putih sampai 2 model, teh hangat 2 model, susu 2 model, kopi 2 model, teh putih, Coca-Cola, Sprite, Fanta semuanya ada. Dagang. Itu saking mohon maaf, saking hormatnya panitia Diminum sama semua. penceramah. Itu Perut teh panitia mulet. belah kanan ada, belah kiri ada. Kalau kata orang Betawi, saking getolnya dia, saya ceramah baru 5 menit dicolek sama dia. Ustaz Minum. cobain dulu air putihnya. Saya cobain air putihnya. Notohin. Baru ceramah 5 menit lagi, belah kanan Modus, colek, belah modus. kiri. Ustaz minum dulu tehnya. Iya. Minum lagi dah. Modus. Modus. Notohin. Itu tiap 5 menit Pak dicolek. Coca-Colanya kita cobain, Fantanya kita cobain, Sprite-nya kita cobain. Abis turun dari panggung saya nyari WC. Berak-berak kita. Diminum bikin keberak-berak, kagak diminum kagak enak sama panitia. Kalau kita kan orang yang kadang-kadang disuruh hormatin panitia, wajib hukumnya. Makanya kita balik lagi. Apalagi kalau sholat tuh ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka di kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini kalau kata kiai saya, kalau kata guru saya, nih inti manusia sebenarnya di sini. Ingat apa enggak? Dulu kita ketika kecil, sebelum kita kecil ada kita di rahim ibu kita. Di rahim ibu kita nih. Ini ibu melendung perutnya kalau kata orang Betawi. Berapa bulan biasanya ibu ngandung? 9. Kalau nggak 7, 9. Oh, ini melundung mulu ya. Itu saking hebatnya seorang ibu, kalau udah melendung Pak, mau tidur suka puyeng tuh. Ngadep kanan, Pernah bunting kali ble. ngadep kiri, Pernah beri tengkurap takut meleduk. Di sebelah ketawa. Pengalaman juga kagak. Tapi ingat Bu, ibu bisa melendung begitu gara-gara kerja sama bapak. Kan kagak mungkin tiba-tiba ibu melendung sendiri. Emangnya ibu Siti Maryam? Goib dong. Nah setelah 9 bulan kita keluar dari kandungan, kita punya ibu, akhirnya apa? Allah jadikan kita manusia. Jangan salahkan Ingat bunda firman Allah, mengandung. wa ma Salahkan khalaqtul bapak jinna naruh burung wal gitu. insa illa liya'budun. Bener naruh di Kata Allah tangkap. Subhanahu wa taala, manusia, manusia dan jin. Engkau dilahirkan, engkau diciptakan ke muka bumi ini tujuannya cuma satu, yaitu beribadah. Tapi kadang-kadang kita lupa sama fitrah kita sebagai manusia, bahwasannya kita dilahirkan ke muka bumi ini untuk ibadah. Karena apa? Kadang-kadang usia bertambah, usia makin bertambah, akhirnya apa? Kita lupa tujuan hidup kita. Usia 17 tahun udah kenal motor Honda CBR, lupa sama Allah. Ibu tahu Honda CBR Bu? Bu, tahu motor Honda CBR? Itu motornya anak alay. Kalau naik nungging banget tuh, begitu tuh. Tuh kalau ada gejlugan, jedug gitu. Tuh CBR tuh. Umur 17 tahun udah kenal motor mana yang cakep buat dibawa sama ceweknya. Lupa dia ibadah. Naik lagi umur 25 tahun, dapat kerjaan, gaji UMR 7 juta. Saking ingatnya sama harta yang 7 juta sebegitu banyak, lupa sama Allah. Betul gak betul? Enak banget. Iya kan? Udah dapat UMR 7 juta, nikah, dapat perempuan cantik, bohai, aduhai, denok, demplon, montok. Aduh, diborong semua. Makin lupa lagi. Apalagi bininya godain lakinya mulu, abang. Malam Jumat nih abang. Malam Jumat sekarang ya? Iya. Lupa kita. Akhirnya apa? Gaji 7 juta, punya bini cakep, denok, demplon, montok.
Montok. Sama yang perempuan juga begitu. Umur 20 tahun punya kerjaan. Naik 25 tahun, wah gimana caranya itu pipi biar glowing. Beli MS Glow. Ada macam-macam itu muka diurusin putih, gimana putih padahal lehernya hitam. Yang putih muka doang. Bang, mohon maaf bang, sekarang kalau kita ngelihat perempuan jangan dari muka, lihat dari hatinya. Betul kok betul? Lehernya. Kalau hati nggak mungkin bisa menipu, kalau muka kadang-kadang bisa menipu. Saya pernah ketipu sama wadon. Saya di Instagram cakep banget, ngapa pas ketemu lehernya buluk? Hati po. Sekarang apalagi zaman penuh tipu-tipu, betul apa betul? Betul. Udah kagak karuan lah zaman sekarang. Lihat tuh kalimat inna sholati apa artinya? Sesungguhnya sholatku, wa nusuki aktivitasku kegiatanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hanya untuk Allah subhanahu. Makanya sholat itu sebenarnya ngajarin ama kita, apapun aktivitasmu, apapun kegiatanmu, apapun profesimu, maka jangan lupakan Allah. Kamar mandi. Jabatan tinggi di pemerintahan, RT, RW, lurah, camat, wali kota, banda banyak, mobil bererot. Ngerti mobil bererot? Itu bahasa Woi, gue ngerti mobil bererot? Tahu. Mobilnya sabrek-abrek. Putih ada, merah ada, hijau ada, percis kayak bendera Itali. Semuanya ada, tapi mohon maaf giliran kita dipanggil sholat boro-boro denger itu kuping belaga budeg. Apalagi bentar lagi Ramadan, wah udah dah. Ayo po kita getolin, kita punya sholat, betul apa betul? Minimal kalau nggak tepat waktu, yang penting apa? Sholat jangan sampai ditinggal dah. Emang udah siap meninggal dunia dalam kubur kagak bawa modal, kagak punya sholat, abis kita digedigin sama munkar nakir. Bahasanya digigit. Makanya hidup yang sementara ini sayang kalau kita nggak sholat tuh. Almarhum Ustaz Jepi Bukhari punya lagu tuh. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun 1000 bila tak sembahyang, Apa gunanya? istri yang cantik percuma doang, badannya montok juga percuma, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Maka nilai hidup kita kalau kita nggak sembahyang nol. Makanya Islam mengajarkan kepada kita sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan maka dia telah mendirikan agamanya. Sebaliknya siapa yang kagak sholat berarti sama aja ngeruntuhin agama. Makanya lihat orang kalau mau ngeruntuhin agamanya bukan dari omongannya, dari sholatnya. Itu kali. Betul apa betul? Bu. Bu. Woi. Bu. Woi. Ya Pak. Makanya orang kalau kagak sholat hati-hati, sama aja dia lagi ngeruntuhin dia punya agama. Azan maghrib, Allahu Akbar. Suaminya diingetin sama bininya, Bang, udah azan. Apa jawab suaminya? Ntar dulu bini, baru azan, belum qomat.
Pas udah komat. Marbot udah komat. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bininya nyolek lagi. Bang, udah komat. Tar dulu. Lakinya jawab, set baru komat belum takbir. Udah begitu imamnya pakai ngomong lagi di masjid, bapak-bapak para jamaah sholat maghrib kali ini rokaat pertama tabarok, rokaat kedua waqiah. Apa jawab bapak ngomong ke bininya? Tuh lu denger kan? Imamnya baca tabarok sama waqiah. Tabarok 30 ayat. Itu kalau dihitung-hitung 10 menit tenang aja keles. Ganggu lagi resep. Namanya setan bang, mohon maaf pak bu, namanya setan. Setan itu makhluk Allah yang gak bakal redo manusia berbuat kebaikan. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kenapa kadang-kadang niat kita udah baik, pelaksanaannya kurang baik karena setan gak pernah redo. Bini udah cakep banget ngingetin kita sholat, setan gak pernah redo sama kita. Akhirnya apa? Pas udah lagi enak-enaknya nonton TV, bini udah ngingetin, akhirnya setan godain kita. Mata kita ditiup, Kaget. akhirnya kita ketidur. Ajan lagi, Allahu akbar, bangun ajan, ngomelin bininya. Ngomel-ngomel, bini, ngapa ajan mulu? Perasaan tadi udah ajan. Ternyata pas lihat jam 4:30. Ajannya sama. 4:30 subuh, berarti sholat maghrib kagak, sholat isya Kagak. tiduran. Tuh namanya setan. Setan sambil gede gue. Makanya kehidupan kita ini yang sifatnya sementara, sayang rasa-rasanya kalau kita nggak sholat. Bahkan saya punya guru Kiai Haji Ahmad Bahar, beliau bilang sholat itu sebenarnya interaksi paling indah antara seorang khalik Allah dengan makhluk. Kalau kata guru saya, ternyata sholat itu interaksi yang paling indah antara kita sebagai makhluk dan Allah sebagai pencipta. Makanya sebenarnya kalau kita punya keluh kesah di dalam kehidupan kita, sebaik-baiknya interaksi adalah ketika kita sholat. Bu, Pak, punya masalah itu, punya masalah. Punya. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Ustadz punya masalah, punya sama. Apa masalahnya? Ada dah. Ibu punya masalah, punya. Bapak punya masalah, punya. Boleh tanya tuh bu, bapaknya apa masalahnya apa? Biasa, bini saya Ustadz cerewet banget. Ibu, bu, apa masalah ibu? Ada. Itu Ustadz. Laki saya kalau pulang malam banget itu. Pulang dari kantor jam 5, ngapa nyampe rumah jam 10 malam? Nongkrong di bedeng mana itu? Semua manusia pasti punya masalah. Makanya sebaik-baiknya penyelesaian dari kita punya masalah adalah interaksi antara Allah sebagai sang khalik, kita sebagai makhluk. Gelar sejadah. Dulu saya punya nenek ngajarin tuh. Apa kalau kata nenek saya almarhumah? Saya diceritain ini sama orang tua saya. Kalau kata nenek saya dulu zaman saya masih kecil, baba saya udah punya saya, bilangnya apa? Nih Tom, kalau kata nenek lu, kalau lu punya masalah sebenarnya solusinya gampang. Apa solusinya? Solusinya itu dari sholat dengan sholat yang lainnya. Kalau masalah belum kelar di sholat johor, mungkin di asar ntar bakal kelar. Kalau di asar belum kelar, mungkin di maghrib kelar. Kalau di maghrib belum kelar, insya Allah di isya kelar. Di isya belum kelar, nanti di subuh kelar. Nah sebenarnya juga penantian kita sebagai hambanya Allah yang hidup cuma sementara, sebenarnya kita tinggal nunggu dari sholat ke sholat yang lainnya. Punya masalah gelar sejadah, habis gelar sejadah jangan gelar doang pak. Kadang-kadang kan kalau gelar sejadah bisa buat tidur juga. Habis gelar sejadah ambil air, wudhu.
Ambis ngambil air wudhu ngapain? Sholat. Taruh bangun jam 3. Kalau jam 3 kan sholat apa tuh namanya tuh? Sholat tahajud. Insya Allah dah kalau orang Sunter tahajudnya pada getol-getol, amin. Amin. Orang saya dengar katanya orang Sunter kalau jam 3 udah berbangun. Iya, Bapak-bapaknya nggak bisa berusaha tidur. champion. Nggak bisa tidur lagi. MU sama Chelsea. Kemarin MU kalah Pak sama Atletico Madrid. 1-0, CR udah pulang kampung aja ya. Cuma yang nyesek PSG sama Real Madrid. Kan kemarin PSG habis dibantai sama Real Madrid 3-0 tuh ya. Ya, jadi ngeruh. Mana Benzema semua yang masukin ya. Padahal kan PSG ada Neymar ada Messi itu ya. Orang nggak ada ceramah. Tuh sholat tahajud gelar tuh. Makanya ada 3 kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu aswatin yuhibbuhullahu ta'ala. Ada 3 golongan, 3 suara yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sautud dik. Sautud dik artinya suara ayam. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bangun jam 3 sampai subuh, ayam berkokok, itu suara yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Karena dari jam 3 sampai jam 5 itu ayam pada zikir kepada Allah, pada bertasbih kepada Allah. Cuma cara tasbihnya ayam sama manusia beda. Kalau manusia tasbihnya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimati. Kalau ayam tasbihnya nggak mungkin subhanallah wa bihamdi. Kalau kita manusia dengar ayam ngomong begitu ngibrit kita. Iya. Zikirnya ayam gimana? Kokok 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 tuh zikir tuh. Makanya ayam kalau jam 3 sampai jam 5 dia berkokok terus lagi zikir lagi tasbih. Ustaz, kalau kata orang tua saya, kalau ayam berkokok jam 3 dia katanya nonton setan, itu lagi ada setan. Kan kadang begitu ada perkataan orang tua, bener gak kira-kira gitu? Ada tuh. Padahal bukan lagi ngelihat setan, bukan lagi lihat malaikat, lagi ngapain? Lagi zikir, lagi tasbih. Makanya sampai masuk di dalam hadisnya Rasul, suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama sautud dik, suara ayam berkokok. Yang kedua suara siapa Ustaz? Suara orang alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Al-Qur'an. Yang ketiga baru orang yang beristighfar di malam hari. Orang kalau mau istighfar di malam hari kan nggak mungkin istighfar doang. Bangun jam 2, bangun jam 3, ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat tahajud, biar kata minimal tibang 2 rakaat. Usolli sunat tahajudi rakaataini lillahi Allahu Akbar. Bacanya apa Ustadz? Terserah dah, mau ayat apa aja boleh. Bisanya kulhu, bisanya anas. Emang ngajinya sampai situ doang? Mau baca kuliah boleh nggak? Boleh kalau kagak kebalik-balik. Kan kadang-kadang kita baca kuliah wala anak, wala antum, wala antum, wala anak, wala antum, wala anak, wala antum, wala bolin, amin. Nah kagak usah ribet-ribet sholat mah ya Pak, betul. Bisanya kulhu baca kulhu, bisanya anas, bisanya tabat baca tabat. Islam itu nggak ribet sebenarnya, yang ribet kita. Betul apa betul? Betul. Makanya mohon maaf Pak, jangankan jamaah, kadang-kadang Ustadz baca Al-Kafirun aja suka melenceng. Saya pribadi kalau sholat raweh kan besok raweh nih ya Boy ya, ya. Atau minggu lagi kan raweh ya, bener nggak? Iya. Itu kalau saya terawih, itu kadang-kadang kalau sebelum kita jadi imam, itu ada namanya murojaah. Pakai ini juga enggak. Murojaah artinya ngulangin bacaan. Sebab kalau orang kita biasanya baca dari Al-Hakumut Takasur sampai Anas. Pakai tenda juga. Saya biar kata-katanya udah jadi ustaz, tetep kok sebelum sholat raweh saya murojaah. Surat apa yang paling saya tekenin itu wala anak, wala antum, wala antum, wala anak. Biasa itu mah. Takut lagi baca saya lupa, aki-aki negesin, woi wala dolin. Islam itu mudah, nggak usah dipersulit. Nggak ribet. Ustaz, Woi.
Saya di majlis taklim ngajinya sampai ina atau ina doang, bisanya tiba ini amanah. Baca. Pendek. Betul apa betul? Woi, betul apa betul? Baca udah. Apalagi kita sholat lagi sendiri-sendiri, mau baca apa jangan ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Iya. Kecuali jadi imam modalnya cuma ina atau ina ama kulhu, jangan jadi imam, ribet. Sebab apa? Orang semua bisa jadi makmum, tapi nggak semua orang bisa jadi imam. Sebab imam ada syaratnya. Betul apa betul? Betul. Apa syaratnya imam? Yang pertama, bacaannya harus fasih. Ada imam bacanya kagak fasih, ribet. Apalagi mohon maaf yang jadi imam rada swing orangnya mulutnya. Ya. Orang swing suruh jadi imam bina kayak kagak boleh. Kacau. Ini ditanya, gimana nih berapa lu orang bina? Kan dari tadi mau minum, itu. Orang swing ditanya, gimana berapa lu? Alhamdulillah udah Oh, ya, ya. mendingan. Padahal pengen ngomong mendingan. Mendingan. Ditanya lagi nih orang swing, woi Rip, anak lu udah berapa? Alhamdulillah udah nia. Yang pertama anak SMA, yang kedua NME, yang kedua baru minyak etot. Bisa ngesot. Jorok banget kagak. Yang pertama SMA, yang kedua SMP, yang ketiga baru bisa ngesot. Emang yang ngomong orang suwi kan kagak jelas. Baca Fatihah. Amin. Ya. Makanya semua orang boleh makmum, tapi nggak semua orang bisa jadi imam. Semua bisa jadi masyarakat, tapi nggak semua orang bisa jadi pemimpin. Semua bisa jadi warga, tapi nggak semua orang bisa jadi RT. RT kan dipilih sama orang, betul apa betul? Makanya di dalam ibadah sholat kita yang paling ditekankan adalah kalau mau jadi imam pertama harus fasih. Minimal Fatihahnya dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tajwidnya jelas. Boleh Ustaz orang fasih jadi imam? Boleh. Pas sholat zuhur sama asar. Bu, orang kagak fasih bacaan boleh gak jadi imam? Boleh pas zuhur sama asar. Nah zuhur asar kan kagak ada suaranya. Siapa aja boleh baca, betul gak? Yang penting lurus gerakannya. Jangan sujud dulu baru ruku. Harus jelas. Makanya kalau kita pengen nyampe ke titik ini, belajar biar ada beneran. Sholat harus ada ilmunya, betul apa betul? Mau jadi imam harus ada ilmunya. Ada siapa dulu? Makmum pun harus jadi ilmu, ada ilmu. Makanya dulu, kalau kita kembali kepada orang-orang tua kita dulu, saya bilang tadi tuh, ilmu di dalam kehidupan itu penting, termasuk ilmu menyelesaikan masalah dengan cara kita gelar sejadah doa di tengah malam. Sholat tahajud kita bilang bacain atau ina baca, kulhu baca. Ustadz 2 rakaat boleh nggak sholat malam? Boleh. Ustadz 12 rakaat boleh. Kuatnya seberapa? Kalau kuat 12 geber 12. Kalau kuatnya dibang 2 kagak apa-apa. Yang penting 2-nya khusyuk daripada 12 pikiran kemana-mana. Ya bu? Ya bu? Tapi roman-romana kalau kita kan bukan nabi. Kalau Nabi Muhammad itu hebat pak. Nabi Muhammad biar kata dosanya enggak ada, biar kata semuanya udah dijamin sorga, tapi ibadah masih getol. Rasul kalau tahajud itu kakinya sampai bengkak, padahal Rasul udah dijamin sorga. Kalau kita kan boro-boro ibadah kaki sampai bengkak. Sekalinya bengkak bukan karena sholat, karena ditekel sama orang habis main bola. Rasul biar kata dosanya udah kagak ada dijamin sorga. Tahajudnya nangis sama manusia. Ada kitab namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini kitab dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, jumlah hadisnya 442 hadis. Itu di dalam bab 1 ada bab namanya babun fi kaifiyati sholat tahajud Rasulullah.
ada satu bab yang membahas tentang bagaimana sholat tahajudnya Rasulullah. Ternyata Rasul ketika sholat tahajud selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rasul bu, doa yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata bukan minta harta, bukan minta cukup lebihnya hidupan, tapi minta kepada Allah, ya Allah ampunin dosa saya. Padahal kalau kita ngomongin dosa, Rasul pernah berdosa apa kagak? Ada. Orang statusnya Habibullah, kekasihnya Allah. Makanya kenapa Rasul itu orang istimewa, basyarul lakal basyar. Yang kalau kita sebut namanya, Rasul nyebut nama kita. Siapa yang cinta sama Rasul, maka nanti di surga sama Rasul. Amin. Makanya mulai sekarang mumpung bulan Sya'ban masih ada menjelang Ramadan, Sya'ban itu kalau kata guru saya amalan yang paling hebat yang harus kita kerjakan di Sya'ban, sholawat banyakin. Sebab banyak orang gara-gara sholawat zaman Rasul itu cinta sama Rasul, akhirnya di surga sama Rasul. Pernah ada satu cerita Pak, ada seorang Baduy. Ini kebetulan kalau di dalam kitab Baduy ini punya sifat dua. Yang pertama kalau kata orang kita rada kepo. Bapak ibu ngerti kepo? Tahu kepo? Bu, tahu kepo bu? Kepo satu, garis miring banyak tanya. Pengen tahu aja. Tetangganya punya mobil kepo. Tetangganya punya motor. Kepo. Tetangganya beli gelang. Kepo. Sampai tetangganya beli kulkas baru. Kepo. Percis kayak teman saya dikepoin sama orang sekomplek. Makanya orang kalau kepo nggak boleh, dikepoin kagak enak. Ayo siapa yang hidupnya dikepoin, kira-kira enak apa kagak? Kagak enak. Percis kayak teman saya kerja security, gaji 2 juta Pak, ngambil motor Honda PCX, cicilannya 1.350.000, kan sisanya 6,5. Udah begitu bininya demen dandan, anaknya doyan makan, habis dikepoin sama teman sekomplek. Apa kata dia? Guru, Romana saya sedih banget ini. Ngapa emang? Abis kita digapain sama orang satu komplek. Ngapa emang? Katanya security ngambil PCX, kita boleh ngepet kali ya. Si omelin, lu sih segala security ngambil PCX kagak cocok. Yang cocok ngambil PCX 3 golongan. Yang pertama Habib, kedua Kiai, 3 Ustad. Lah ngapa bisa begitu? PCX kan kalau dibuka bagasinya gede, besek nggak masuk. Iya Pak, ya Allah kita doain mudah-mudahan ustadz-ustadz yang belum punya PCX punya PCX, amin. Iya apalagi musim hujan, udah tahlilan musim hujan ribet urusan. Tahlilan ke Kemayoran, makanya Honda Astrea. Karena Honda Astrea kalau masukin gigi digetak dulu, bertak baru masuk. Mending kalau giginya enak dimasukin apa kagak, udah giginya dimasukin bertak, hujan turun tengah jalan. Besek 2 kanan, besek 2 kiri. Nyampe rumah gara-gara hujan gede karena naik Honda Astrea kagak ada yang bisa kita nyampe rumah. Coba kalau pakai PCX kelar tahlilan kan biasanya tinggal masukin 6 bulan. Nah kita kembali ke Baduy. Baduy ini nanya sama Rasul, ya Rasul mata sa'ah. Nih Baduy rada kepo tadi sifatnya. Ya Rasul kapan datang kiamat? Pertama dijawab nanya begitu Rasul nggak jawab. Sebab Rasul tahu ini Baduy rada kepo. 2 kali nanya ini Baduy, ya Rasul mata saya Rasul kapan kiamat? Baduy jawab sama Rasul. Baru pertanyaan ketiga ini Baduy nanya, ya Rasul mata saya, ya Rasul kapan datang kiamat? Biar pada nggak ngantuk. Baduy nanya begini dijawab sama Rasul, malah balik nanya Rasul. Baduy, dari tadi nanya mata sa'ah, balik nanya sama Rasul ma atat talaha. Baduy, emang udah nyiapin apa kalau engkau dari tadi nanya kapan kiamat? Mata sa'ah artinya kapan kiamat. Ini Baduy ditanya begitu, awak apa jawabnya Baduy kepada Rasul? Ya Rasul ma atat talaha. Ya Rasul, tadi engkau nanya udah nyiapin apa? Jawab Baduy, ma'atatu ya Rasul, saya belum nyiapin apa-apa. Wala salata, wala zakata, wala siyama. Ya Rasul, saya belum nyiapin apa-apa. Sholat jarang,
puasa jarang, zakat jarang, tapi ya Rasul, biar kata saya begini orangnya, modal saya cuma satu ya Rasul. Apa tuh modal? Apalagi itu? Barutan kaca kaki 3 yang ada bandaknya bang ini. Ya makin panjang aja udah ini. Ini badan lagi kagak enak, doain ya Bu ya, mudah-mudahan saya sehat terus ini Bu. Ya kadang-kadang kalau ngeliat begini suka kelihang kan pala, apa duit kagak ada, bagaimana tahu? Iya Pak, bener sekarang pala saya kelihang aja pengen digidodin saya. Curhat apa modus? Kepala 3 ngatuk ya. Curhat dong Yang Mak. paling enak emang kalau pala puyang kanan puyang kiri, bini Kali nyentuh kanan kanan. Jangan lupa ya vlognya udah jadi palanya atau bini. kali nyentuh bayar. Doain yang mudah-mudahan panjang umur sehat, amin. Amin. Ya, pulang dari sini kayaknya rumahnya saya pengen langsung mintaan ini pijitin pala ini puyang banget ini. Apa mau pinjam tahu aja dah kok, ngapain lagi sih malam-malam ya. Nah ternyata modalnya ini Baduy bisa masuk surga. Dia bilang apa sama Rasul? Ya Rasul, saya nggak punya modal apa-apa, tapi modal saya cuma satu. Aku cinta kepada engkau ya Rasul. Apa jawab Rasul? Keluar satu kalimat dari mulut Rasul, almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bakal dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ternyata Baduy ini cinta sama Rasul, timbang cinta sama Rasul, tiap hari nyebut nama Rasul, tiap hari membersamai Rasul, maka ini Baduy di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam. Makanya bulan Sya'ban ini amalannya banyakin sholawat. Ustadz, sholawat apa jenisnya? Macam-macam terserah. Sekarang kan sholawat banyak modelnya, betul nggak betul? Ada yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak sholawat begini? Boleh. Ustaz, saya mah sholawatnya yang singkat-singkat. Walatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawasalna billah wa bil hadi rasulillah tawasalna billah wa bil hadi wa kulli mujahilillah bi ahlil riya Allah salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin silakan mau sholawat model apa aja boleh. Makanya inget gak Pak, zaman dulu kita kecil Bu, saya ingat banget zaman kita kecil, kalau maghrib jam 6 sama buah-buah kita setengah 6 udah dioyok-oyok. Ngerti oyok-oyok apa kagak ini ya? Ya ngerti. Oyok itu garis doyong dikejar-kejar. Ber. Apa kata orang tua kita? Tong, udah setengah 6 itu lu pakai celana, lu ganti pakai sarung. Garis miring garis jual. Abis pakai sarung, bukan timbang pakai sarung. Apa dia nunjuk orang tua kita? No, masjid kosong, lu isi masjid. Ngapain kayak ke masjid? Ada mic, nyalain mic, kagak ada mic ya teriak-teriakan. Bener, orang tua dulu ngajarin begitu tuh. Ada mic kosong nih, wah paling girang dulu kita bang. Orang belum ada lawannya, baru kita sendiri, kita nyalain mic, kita salawatan tuh, salawat badar tuh. Ataupun salawat-salawat yang lain gak apa-apa. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'li wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'li wa daraji. Yang penting salawat tuh, gak apa-apa, orang tua dulu ngajarin
suruh sholawat belum tentu mau ke masjid. TikTok. Sholawat kagak apal. Biasanya dulu kita baca al-aqaid diniyah sifat 20. Allah wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawa qiyamuhu wahdaniyah ilmun hayasama basar kalam aliman bangsiran. Ramein masjid udah begitu. Sholawat model apa aja boleh, yang penting semenggah kalau kata orang Betawi. Jangan kayak waktu 2018. Waktu itu sholawatnya Nisa Sabian lagi viral yang kenapa ada yang sholawatan begitu dekat rumah saya di Ciganjur. Keluar dari masjid habis diomelin sama nenek-nenek. Apa kata nenek-nenek? Tom, lu sholawat apa bengek gitu? Lah sholawat juga harus ada ilmunya. Betul apa betul? Sama kayak orang di masjid pakai mic biar kagak rusak, ada ilmunya. Lagu itu. Anak-anak kalau pengen maju di masjid pakai mic biar kagak diomelin DKM, pakai micnya biar danta. Sekarang kenapa kadang-kadang DKM marah-marahin anak-anak di masjid karena bocah baru beli mic seminggu, mic pada rusak. Lu orang sholawatan ditompo, sholatullah Allah ya Toha Rasulillah, dikata makan kilo kali ya. Di depan gua pas. Yang jelas pakai mic tuh jaraknya 2 jari. Udah kayak mau dimakan. Depan tongor Pak. Iya. Depan gua. Tapi kalau saya sama Pak, mohon maaf ya, saya omelin di bocah. Tapi nggak apa-apa Pak, mic rusak 2 minggu masih nyari duitnya nemu buat benerin. Mic rusak masih banyak tukang servisnya, tapi kalau anak yang rusak akhlaknya di mana kita nyervisnya? Betul apa betul? Dah ramein masjid. Apalagi besok nih traweh, wah elah insya Allah rame terus nih. Malam pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rame. 11, 12, 13, 14, 15, 16, Mudah-mudahan 18, 19, 20 sepi. 21, 22, 23, 24, 25 rame. Mall 26, 27, 28, 29 rame. Terminal stasiun. Nah. Betul apa betul? Besok rubah. Kemarin aja pas Covid pada ngeluh masjid. Besok udah Covid udah kagak ada. Kita doain benar-benar hilang, amin. Insya Allah Covid udah hilang. Orang ibunya udah datang. Kan Omikron. Si Uminya. Ya bener gak? Ini kan terakhir Omikron ya kan? Umi artinya ibu, kron artinya udah paling ibunya kan? ada Abikron. Orang lebah aja kalau ratunya udah keluar nggak bisa bertolak kan ya, kira-kira gitu kan? Nah mudah-mudahan dah ibunya nongol, mudah-mudahan bapaknya kagak ikut-ikutan. Ada Lain Abikron. juga biasa bapak-bapak begitu. Abikron. Dah ramein sholawat dah. Dulu Tom, bener tuh. Baru tuh masuk waktu ajan kelihatan mana merebut kagak ada. Kita yang ajan sendiri kadang-kadang tuh. Betul apa betul? Ada beduk, kita nabung beduk dulu. Kalau kagak ada ya udah. Tapi jangan kita salahin nih, kadang-kadang ada orang sekarang kan modern, ya rada modern, rada puyeng orang sekarang dah. Mohon maaf Pak, kalau orang dulu ngaji ke kiai, ngaji ke Habib, kelar ngaji kalau kata Habib AA. Karena teori orang dulu sami'na wa ata'na. Orang kalau ngaji udah dapat ilmu sama kiai sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Saya dengar, saya taat. Kalau orang sekarang kagak, kelar ngaji nanya mulu sama gurunya. Guru, saya mau nanya nih guru. Saya kentut tadi pas lagi pengen sholat habis wudhu. Yang kira-kira kita wudhu lagi apa enggak? Nah, wudhu lagi batal Baul. Tapi itu enggak Lah kan yang kentut pantat guru. Masa wudhu lagi? Pantat kan kagak diusap Baul. Lu kalau kentut yang malu pala lu apa pantat lu? Kita dulu lagi makanya.
Orang sekarang Pak banyak nanya, Ustaz, hukum beduk apa? Hukum beduk apa? Boleh nggak Ustaz naruh beduk depan masjid? Boleh nggak Ustaz naruh beduk depan musola? Boleh. Emang beduk bukan agama, beduk itu hanya budaya. Tapi ingat, mohon maaf Bu, ingat, beduk itu bukan agama, beduk itu budaya. Lo kadanya kayak Yang agama apa? Ayami manggilnya kayak gitu. Soalnya banyak ribut. Tapi orang dulu karena tuanya masih pada jarang, akhirnya pakai beduk. Kan kalau beduk sekali pukul rame tuh. Satu kampung kedengeran, betul nggak betul? Makanya orang dulu kalau belum ada toa yang dinyalain beduk. Beduk. Coba kalau kagak ada beduk zaman dulu, toa kagak ada, beduk kagak ada. Berdiri depan masjid, beduk. Lah kalau orang sekarang begitu, habis kagak yang dengerin. Merbot udah tua 70 tahun suruh teriak-teriak, beduk bisa. Makanya mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, sholat bisa kita jaga, amin. Mudah-mudahan juga ya. Pokoknya Isra Mi'raj itu bagaimana caranya pulang dari sini sholat kita makin benar, amin. Maka terakhir guru-guru saya bilang, apa kalau kata guru saya, ketika sholat udah benar maka insya Allah kehidupan kita akan benar, amin. Makanya ada kata ulama bilang begini, kalau hidup kita mau benar maka benerin kita punya sholat. Siapa yang rapihin sholat, hidupnya akan rapi. Siapa yang benahin sholat, hidupnya bakal dibenahin. Siapa yang sungguh-sungguh dalam sholatnya, maka Allah sungguh-sungguh ngasih rezekinya. Siapa yang sungguh-sungguh sholatnya, maka Allah akan sungguh-sungguh kasih kerjaan, kasih jodohnya. Amin ya robbal alamin. Maka intinya Isra Mi'raj ini mari kita jaga sholat kita, minimal jangan sampai kita tinggalin. Biar dah telat-telat dikit maka gak apa-apa, namanya juga manusia. Tapi abdolnya kalau emang bisa tepat waktu, mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal ya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah ya Rasulullah